Anak-anak, pagi ini kita berlanjut tentang kisah Paskah. Ini adalah kisah yang diceritakan ketika perayaan makan Paskah Yahudi yang kemarin kita bahas. Berawal dari berita Paskah. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, Allah menyelamatkan bangsa Israel dan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, memimpin mereka melewati Laut Merah menuju tanah Kanaan. Setiap tahun bangsa Israel merayakan pembebasan dari tanah Mesir dengan membacakan kisah Paskah ketika tata cara perayaan makan Paskah. Beginilah kisah ini dimulai. Perintah kejam. Untuk jangka waktu yang lama, penasihat Firaun telah mengingatkan ancaman bangsa Israel yang semakin lama semakin bertambah besar jumlahnya. Juru ramal Firaun juga melihat akan ada anak seorang laki-laki Israel yang dilahirkan dan tumbuh besar yang akan membalikkan kekuatan Firaun Mesir dan memimpin bangsa Israel menuju kebebasan. Akhirnya Firaun memberikan perintah agar seluruh orang Israel harus bekerja sejak matahari terbit hingga terbenam, tanpa adanya imbalan. Anak-anak juga harus bekerja, tidak boleh ada orang tua yang menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Bangsa Mesir boleh menggunakan budak Israel untuk melakukan apa saja yang mereka perlukan. Dan yang terburuk dari perintah ini adalah seluruh bayi laki-laki Israel harus dibuang ke sungai Nil. Namun, Musa selamat. Seorang wanita Yahudi memiliki seorang bayi laki-laki. Karena sangat ingin menyelamatkan bayinya, ia menyembunyikannya di sebuah keranjang dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Kakak perempuannya, Miriam, mengawasinya, bersembunyi di sela-sela rerumputan atau alang-alang di sepanjang pinggiran sungai. Keranjang itu kemudian diambil oleh putri Firaun. Karena melihat bayinya tampan dan kasihan, putri Firaun mengambilnya, menyelamatkannya, dan menamakannya Musa. Membawa ke istana raja, dibesarkan dalam segala kemewahan. Walaupun demikian, Musa melihat bahwa dirinya yang dibesarkan di istana tidak tahan melihat penderitaan yang dialami orang Israel. Suatu hari dia melihat seorang pengawas Mesir dengan kejamnya mencambuki budak Israel hingga tewas. Musa marah, meneriakkan nama Allah yang kudus, dan orang Mesir itu mati seketika. Merasa ketakutan akan ditangkap, Musa melarikan diri ke Midian. Di Midian inilah Musa akan mengalami semak yang menyala atau semak yang terbakar. Bertahun-tahun lamanya dia tinggal di Midian, menjadi pengembala domba milik mertuanya, Yitro. Suatu hari ada dombanya melarikan diri. Musa mencoba menangkapnya dan melihat pemandangan yang aneh. Semak yang terbakar, tapi tidak hangus. Waktu mendekat, tiba-tiba ia mendengar suara. Allah ternyata hadir dalam bentuk semak yang terbakar. Allah menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir, perintahkan Firaun untuk membiarkan umatku pergi meninggalkan Mesir. Musa dan saudaranya Harun kemudian mendatangi Firaun. Mereka meminta supaya biarkan bangsa Israel pergi. Tapi Firaun hanya tertawa. Karena Firaun tetap tidak mau, akhirnya Allah mengirimkan 10 tulah yang seperti kalian ketahui, mulai dari paling yang ringan sampai yang terberat, yaitu kematian anak sulung orang-orang Mesir. Akhirnya Firaun merasa sudah cukup. Dia mencari Musa, lalu memerintahkan, pergi bawa seluruh bangsamu. Musa mengatakan ini kepada bangsa Israel, sudah waktunya, ambil barang-barangmu, bersiaplah untuk pergi bersama-sama. Jangan tunggu apapun lagi, pergi. Bangsa Israel pun pergi meninggalkan Mesir dengan memanggul barang bawaan mereka. Akhirnya pembebasan. Bangsa Israel terus berjalan hingga mencapai laut. Mereka berhenti, terjebak. Tentara Firaun di belakang mereka, tentara Mesir di belakang mereka, di depan mereka laut.
Firaun ternyata telah berubah pikirannya. Dia mengejar para budaknya untuk menangkap mereka kembali. Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke laut, dan pada saat itu Laut Merah pun terbelah. Orang Israel lewat di atas tanah yang kering, namun ketika tentara Mesir menginjak tanah itu, segera saja air menenggelamkan mereka. Bangsa Israel pun bebas. Nah, itulah kisah Paskah di Perjanjian Lama. Bagi kita, Yesus Kristus adalah Paskah kita yang sesungguhnya. Jika kita memakan sayur pahit yang melambangkan pahitnya perbudakan, itu artinya kita yang merupakan pengikut Kristus dibebaskan dari ikatan perbudakan atas dosa. Kita memakan roti tidak beragi menyimbolkan kita segera meninggalkan kegelapan. Kita makan roti dan minum anggur mengingat perkataan Kristus pada malam terakhir tentang darahnya yang tercurah dan tubuhnya yang terpecah untuk kita. Akhirnya kita menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah atas pembebasan yang telah diberikannya. Allah telah menebus kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa dan maut. Nah, demikian anak-anak kisah Paskah untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.